Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Program Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan dari segi kualitasnya. Yang pertama, hadis berdasarkan kuantitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera atau dilihat atau didengar yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Yang kedua, ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga, hadis mutawatir a'mali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang sudah menjadi ijma di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir a'mali. Adapun syarat hadis mutawatir, yang pertama harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera, berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera, artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, atau rangkuman dari suatu peristiwa lain, atau hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Yang kedua, ada hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih baik sanad maupun matannya. Sedangkan hadis masyhur yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan baik mengenai sanad maupun matannya. Dan yang terakhir, ada hadis masyhur yang dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan baik pada sanad maupun pada matannya. Yang kedua atau yang B, hadis dari segi kualitas atau berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit, tidak syadz, dan tidak berilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya bersifat adil, 3. Perawinya bersifat dobit, 4. Matanya tidak syadz, dan 5. Matanya tidak mengandung ilat. Adapun macam-macam hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hadis lizatih dan hasan lighairih. Hadis hasan lizatih adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan.
hadis hasan li dzatih sebagaimana definisi penjelasan di atas. Adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya sanadnya tidak bersambung, mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat pada sanad atau matan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.